Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia hingga kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam hingga senantiasa masih bisa belajar dan menuntut ilmu. Salat serta salam juga tak lupa terus limpahkan kepada Nabi besar junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada para tabi'in dan tabiatnya, dan semoga syafaatnya terus mengalir pada kita semua selaku umatnya hingga zaman. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Indonesia sebagai moderator kelompok 7 yang akan mempresentasikan perbandingan kurikulum dan kurikulum merdeka. Oke, yang pertama untuk kelompok 7 sendiri terdiri dari saya sendiri, itu Ramadan Diadiansyah, kemudian ada Siti Azhara Makfira dan Syifa Ulaila. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu perbedaan dasar dari kurikulum 2013 dan 2000 kurikulum merdeka, lalu ada kerangka dasar, perbedaan kerangka dasarnya, lalu perbedaan dari segi struktur kurikulum dan dari penilaiannya. Oke, yang pertama yaitu kita membahas pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan dasar akan disampaikan oleh saudari Syifa Ulaila. Kepadanya saya persilakan. Materi yang pertama ini ada perbedaan dasar dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Didefinisikan bahwa kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada peningkatan bakat dan minat. Nah, kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia, kurikulum ini juga merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut juga sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku kurang lebih selama 6 tahun. Nah, pada masa SD ada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, atau pada masa SMP ini siswa dapat memilih 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya. Nah, kemudian di SMA, capaian belajar di SMA ini dengan kurikulum merdeka disusun per fase, yaitu fase E umumnya setara dengan kelas 10 dan fase F umumnya setara dengan kelas 11 dan 12. Nah, kemudian ada struktur kurikulum 2012 dan kurikulum merdeka. Nah, perbedaannya yaitu pada kurikulum 2013 jam pelajaran diatur per minggu, satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada setiap semester pendidik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran reguler atau pembelajaran yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pembelajaran kurikuler. Untuk penjenjang SMK dibagi menjadi 2, yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Nah, mungkin sekian saja pembahasannya, dilanjut oleh teman saya. Poin yang selanjutnya yaitu tentang kerangka dasar akan disampaikan oleh saudari Siti Azhara Makfira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yang ketiga akan membahas tentang perbedaan kerangka dasar kurikulum 13 atau Kur-13 dan kurikulum merdeka. Kerangka dasar pada Kur-13 atau kurikulum 13 memuat rancangan landasan utama sebagai berikut. Yang pertama, tujuan sistem pendidikan nasional. Pada kurikulum 13 atau Kur-13, sistem pendidikan nasional bertujuan untuk mempersiapkan manusia agar menjadi pribadi atau warga negara yang bebas, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, poin yang kedua ada standar nasional pendidikan. Pada kurikulum 13, standar nasional pendidikan telah melakukan revisi 4 standar yang menjadi acuan perbaikan kurikulum 13. Keempat standar tersebut yaitu yang pertama, standar kompetensi kelulusan atau SKL, yang kedua, standar isi atau SI, yang ketiga, standar proses, dan yang keempat, standar penilaian.
Selanjutnya, kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka memuat rancangan landasan utama. Yang pertama, tujuan sistem pendidikan nasional. Pada kurikulum merdeka ini, tujuan sistem pendidikan nasional yaitu mengejar pembelajaran yang sempat terhalang atau tertahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kurikulum merdeka dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju lainnya, di mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminati dalam pembelajaran. Nah, ini yang jadi pembeda kurikulum 13 dan kurikulum merdeka yang ada pada poin 3, yaitu mengembangkan profil pelajaran Pancasila pada peserta didik. Selanjutnya, ada perbedaan aspek penilaian pada kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Perbedaan penilaian pada kurikulum 13 penilaian dilakukan untuk menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Yang kedua, pada kurikulum 13, penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan penilaian pada kurikulum merdeka bertujuan untuk menguatkan pelaksanaan penilaian autentik, terutama dalam proyek penguatan dalam profil pelajar Pancasila. Tetapi pada kurikulum merdeka ini tidak ada pemisahan penilaian antara penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.